Selamat pagi Pak Jeffrey, selamat pagi teman-teman semua. Semoga semua baik-baik saja ya. Menyambut hari yang baru di minggu yang baru. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan bahwa seperti lagu ini Tuhan, kami mempunyai Engkau Tuhan yang senantiasa mau melingkupi kami, mau menaungi kami, dan membuat jiwa kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu secara khusus dengan tema meaningless atau pribadi yang tidak bermakna. Biarlah Engkau hadir menjelaskan sendiri kepada kami bahwa setiap kami adalah sangat berharga di mata-Mu. Dan biarlah kami boleh bangkit Tuhan dan boleh menjalani hidup kami Tuhan dengan teguh dan berbuah seperti yang Engkau harapkan. Amin. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mungkin saya share screen dulu ya Pak. Ya, saya akan coba mulai dengan sharing sedikit mengenai apa maksudnya pribadi yang tidak bermakna atau meaningless. Ini adalah sebenarnya ketakutan terbesar dari orang yang tertolak karena ditinggalkan dan tidak memiliki identitas. Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, dan di mata saya, anak saya ini sebenarnya memiliki kelemahan atau kekurangan yang utama, yaitu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, atau tidak bisa berbahasa oral. Tetapi bukan berarti bahwa dia tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dia senang berenang dan dia juga memiliki talenta khususnya untuk berenang dan beberapa hal lain lagi. Tapi dimanapun saya mencoba memasukkan anak saya, apakah di les komputer, apakah di les bahasa, ataukah di les berenang, selalu ditolak karena permasalahan dari handicap-nya ini. Sama juga banyak dari antara kita yang mungkin mengalami ditinggalkan atau dijauhkan karena masalah kesehatan mental yang kita alami. Seolah-olah kita bukan belong, termasuk dari grup mereka. Atau juga misalnya seperti orang tua, para lansia, yang sering diabaikan atau tidak dianggap sudah tidak memiliki identitas lagi, karena sudah tua, tidak bermanfaat, dan tidak berguna lagi. Ini kira-kira banyak hal yang kita bisa rasakan dan menjadi kita tidak bermakna atau meaningless. Ini suatu pengalaman di suatu panti asuhan. Saya pernah diajak oleh anak saya, "Mah, ayo kita pergi ke panti asuhan." Dia membawa anak-anaknya. Kalau kita lihat di gambar yang pertama ini cucu saya. Saat itu masih berusia 2 tahun. Dia datang ke panti asuhan, sekedar bermain, ngobrol, dan beraktivitas bersama. Maka anak-anak di panti asuhan yang dibuang oleh orang tuanya sudah merasa bahwa mereka mendapatkan kasih sayang, mereka diterima. Di sebelah kanan, ini cucu saya yang laki-laki, juga beraktivitas bersama. Tidak ada perbedaan antara anak-anak di panti itu dengan cucu saya. Atau kalau kita bisa lihat bagaimana anak sekecil ini sudah berada di panti asuhan. Suami saya sekedar merangkulnya, dan dia sudah merasa begitu mendapatkan afeksi dari suami saya. Begitu banyak anak-anak di panti asuhan yang merasa dirinya terbuang. Dan kita banyak bisa melakukan
banyak hal kepada anak-anak ini untuk bisa mereka itu merasa bahwa kami juga diterima di masyarakat. Anda pernah dengar lagu I'm Nobody's Child, right? I'm nobody's child. Kita bisa lihat bagaimana mereka tidak memiliki mami yang merangkulnya atau yang menenangkannya pada saat menangis. Banyak dari mereka mengalami lonely. Seperti tidak ada yang mencium mereka. Mereka tidak pernah merasakan smile dari ayahnya. Nobody wants me. I'm nobody's child. Sedih sekali ya kalau kita lihat hal ini. Nah, mari kita baca dari Yohanes 9. Saya hanya meringkas saja. Kita tahu bahwa Yohanes 9 ini juga mengenai orang buta yang sejak lahir sudah buta. Pada waktu murid-muridnya bertanya pada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Artinya apa? Eksistensi dirinya dipertanyakan. Orang ini bisa begini. Apakah itu buah dosa orang tuanya atau dirinya? Keberadaan dirinya diabaikan. Tapi yang dipertanyakan adalah nilai dirinya, harga dirinya. Bagaimana mungkin orang yang seperti ini bisa memiliki rasa percaya diri? Karena dianggapnya bahwa keberadaannya mungkin karena buah dosa orang tuanya atau mungkin karena buah dosa dirinya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan berkata menjawab murid-muridnya, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara-saudara sekalian, saya mencoba untuk menganalisa bagaimana terbentuknya perasaan tidak berharga dan tidak bernilai ini. Luka sejak dalam kandungan, karena merasa bahwa dia bukanlah jabang bayi yang diharapkan. Dicoba untuk dikukurkan, dan lain sebagainya. Luka pelecehan, bisa pelecehan verbal, pelecehan emosi, pelecehan fisik, dan yang paling dahsyat pelecehan seksual. Di luar negeri sana, seperti di Eropa, ada badan atau katakanlah seseorang yang ingin bergerak di bidang pelecehan, ingin membantu orang-orang yang mengalami domestic violence, mereka belajar dan tergabung dalam Independent Domestic Violence Advisor atau juga Independent Sexual Violence Advisor. Di situ kita bisa melihat bahwa banyak mereka merasakan bahwa saya sudah bukan manusia lagi. Saya seperti begitu direndahkan dan tidak ada nilainya. Mungkin bagi beberapa orang ini bukan merupakan suatu pelecehan verbal misalnya. Karena dianggap bahwa untuk bisa menjadi pribadi yang tangguh, kamu perlu juga harus dimarahi, kamu perlu juga harus melewati disiplin, kamu perlu juga harus menerima hukuman-hukuman fisik misalnya. Tetapi ingat bahwa setiap anak memiliki pribadi yang berbeda. Seperti contoh, ada anak yang memang memiliki hati yang sangat lembut, memiliki hati yang penuh empati. Nah, bagi anak-anak ini, suara keras, tindakan kasar, komentar ketus akan memicu dampak fisiologis dan psikologis yang dahsyat. Mungkin dia akan berdebar jantungnya makin cepat. Mungkin dia akan keluar keringat dingin. Mungkin dia akan, dalam tanda petik, mungkin terkencing-kencing. Atau akhirnya sampai menjadi mentally breakdown. Karena untuk anak ini,
dia merasakan bahwa dirinya mengalami dehumanizing. Dia merasa bahwa dia diperlakukan seperti objek, bukan sebagai person. Tapi mungkin untuk anak lain tidak demikian. Hal itu membuat anak itu menjadi lebih tangguh. Nah, inilah banyak hal yang kita harus pelajari, bahwa setiap manusia itu unik, dan bagaimana kita bisa mendekati dan membawa mereka berkembang, itu kita harus perlu banyak melihat bagaimana Tuhan menciptakan anak ini masing-masing dengan keunikannya. Kita tidak bisa mengatakan, oke, kamu tidak datang tepat waktu, maka lakukan push up 10 kali. Untuk anak satu, ini mungkin bisa sangat memalukan, dia harus melakukan push up di depan teman-temannya. Tapi untuk anak lain, mungkin ini bisa memicu supaya dia menjadi sadar di kemudian hari dia tidak terlambat, misalnya. Nah, ini yang kadang-kadang memerlukan sensitivitas kita sebagai carer, sebagai orang tua, sebagai sesama dalam meng-approach sesama kita. Kita akan coba lagi lanjutkan. Nah, ini Yerkes-Dodson Low Bell Curve mengatakan bahwa prestasi atau performance kita itu sebenarnya tergantung dari banyak sedikitnya stres yang kita alami. Jadi ada hubungan antara stres atau anxiety dengan performance. Dan performance itu akan meningkat sampai pada suatu titik poin tertentu, itu juga bergantung pada stres dan anxiety yang dialami seseorang. Kalau tidak ada stres sama sekali, kalau tidak ada anxiety sama sekali, misalnya orang itu merasa bahwa hidupnya sangat monoton, hidupnya tidak ada challenge sama sekali, maka prestasinya juga tidak akan ada atau tidak baik. Tetapi kalau dia memiliki suatu challenge atau stres atau anxiety tertentu, ini bisa memicunya untuk menuju pada prestasi yang optimal. Tetapi kebanyakan stres atau kebanyakan anxiety, maka performance kita juga akan menurun. Jadi misalnya, kalau kita akan menghadapi sesuatu, misalnya harus bicara saja di depan umum, bagi seseorang ini menimbulkan stres atau anxiety yang membuat dia untuk melatih diri, bagaimana dia bisa tenang, melatih pernafasan, bagaimana dia bisa lebih bisa mengendalikan emosinya, atau dia juga berlatih di depan kaca misalnya. Ini memicu dia untuk bisa tampil dengan optimal di depan umum, berbicara di depan umum. Tetapi bagi orang lain, mungkin membayangkan untuk berbicara saja di depan umum itu sudah merupakan stres dan anxiety yang sangat tinggi. Sehingga bukannya dia menjadi bisa berprestasi, tapi malah dia lumpuh dan tidak berfungsi sama sekali. Malah dia tidak bisa berbicara. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kita perlu mengetahui seberapa pas dan tepatnya stres atau anxiety perlu kita miliki. Dan terutama sebagai carer atau sebagai orang tua, kita perlu bertanya, bagaimana saya bisa tahu stres yang bagaimana yang memadai buat seseorang? Anxiety yang bagaimana yang justru dibutuhkan untuk bisa dia perform dengan baik. Bagaimana saya bisa tahu semuanya ini? Bagaimana kita bisa tahu bahwa anak ini masih bisa di-push atau masih bisa didorong atau mungkin dipaksa, atau justru kalau semakin kita push, dia semakin hancur. Butuh hikmat bijaksana dari Tuhan untuk terus kita menggumuli bagaimana kondisi anak-anak kita. Contoh lain lagi misalnya,
Ada hal-hal yang menimbulkan stres itu bagi seseorang tidak membuat dia itu sampai mengalami gangguan jiwa. Tetapi beberapa orang membuatnya terganggu secara mental. Saya hanya membahas secara umum saja, bahwa gangguan atau hal-hal yang mempengaruhi gangguan jiwa seseorang itu bisa dilihat dari faktor biologis, dilihat dari faktor psikologis, dan dilihat dari faktor sosial. Ada yang genetik bawaan. Nah, studi genetik menemukan faktor genetik berperan antara 20% sampai 65%. Dengan kalau kita melihat timbulnya gejala-gejala gangguan jiwa atau gangguan kesehatan mental lebih awal, atau istilahnya lebih cepat, lebih dini, maka semakin tinggi kemungkinan komponen genetik. Jadi orang itu mengalami GKM karena ada faktor genetiknya. Tapi ada juga yang disebabkan oleh faktor psikologis. Gaya pengasuhan dan permodelan dapat memainkan peran penting dalam perkembangan masalah kejiwaan seperti gangguan kecemasan. Nah, ini yang perlu kita pelajari, karena zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Karena anak-anak sekarang pun itu sangat sensitif, mudah rapuh. Nah, bagaimana kita boleh menyikapinya dengan mengembangkan pola asuh yang tepat. Ini yang sangat penting kita harus ketahui. Bisa juga disebabkan oleh masalah sosial, 35% hingga 80% oleh faktor lingkungan. Mereka mengalami gangguan kesehatan mental karena faktor sosial, termasuk peristiwa kehidupan yang membuat stres, pengalaman traumatis seperti yang saya tadi katakan, pelecehan, keterikatan yang terganggu, mungkin dengan pasangan yang toksik, kita katakan relasi yang bisa memberikan racun justru bagi kehidupan jiwanya, dan masalah emosional orang tua. Seberapa besar orang tua itu tidak mudah mengendalikan emosinya, itu sangat berperan terhadap munculnya gangguan kesehatan mental pada diri seseorang. Nah, sesudah saya membahas mengenai bagaimana terbentuknya, maka kita akan masuk kepada apa dampak dari itu semua. Jelas bahwa saya merasakan hidup tidak bermakna. Ada lagi yang mengalami gangguan emosional. Mungkin dia mengalami rasa tidak berdaya, tidak mau kemana-mana, tidak ada motivasi untuk hidup, sering merasa tidak aman. Kita lihat tadi anak kecil yang di panti asuhan. Begitu suami saya mendudukannya, langsung kepalanya dia jatuhkan ke dada suami saya. Anak di panti asuhan itu merasa tidak aman, karena dia tidak merasa berharga. Banyak dibuang oleh keluarga dan orang tuanya. Dan banyak ini yang terjadi, mengalami kecenderungan untuk mengakhiri hidup. Ini yang saya katakan, perlu kita sikapi bagaimana kita bisa mencegah semuanya ini. Adapun beberapa di antara mereka bisa menolak dirinya sendiri. Mungkin dia akan menyerang dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Atau justru dia secara tindakan dengan menghancurkan dirinya sendiri, menyakiti dirinya sendiri. Ini yang banyak kita lihat. Karena mereka merasa bahwa saya tidak berharga. Saya sudah bukan milik siapa-siapa lagi. Kita akan coba lanjutkan setelah dampaknya, bagaimana mengatasinya. Ini mungkin saya bahasanya secara sepintas tidak mendalam ya. Tapi sebenarnya yang utama adalah bagaimana kita perlu membereskan luka yang menjadi pemicu kenapa saya tidak merasa berharga. Nah, ini dibutuhkan kebesaran hati dari para carer mungkin dan orang tua untuk coba membereskan luka ini.
Yang kedua, menerima kasih karunia. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Meyakini identitas di dalam Kristus dan membuka diri untuk di-invite sesama. Tentu ada yang kelima, bagaimana kita membekali diri. Nomor 5 ini mungkin saya tidak sempat membahasnya pada saat ini, tapi kita akan coba membahas kapan-kapan. Kita masuk dulu kepada membereskan luka. Saya hanya membahas dari awalnya saja, bagaimana seorang anak itu memiliki cup atau cangkir yang penuh, dan bagaimana seorang anak itu merasakan bahwa cangkirnya kosong. Kita bayangkan, kalau anak itu tidak pernah diberikan kesempatan bermain, kalau tidak ada teman yang mau menerima dia, kalau tidak ada waktu di mana kita menyediakan one-on-one time. Saya teringat di suatu negara ada kebiasaan bahwa seorang papa melakukan dating dengan anak laki-lakinya, pergi menginap di suatu tempat selama 3 hari 2 malam. Itu dilakukannya pada saat usia 12 tahun. Tetapi karena sekarang usia pubertas itu makin cepat, makin lebih dini, maka ada yang melakukannya pada usia 10 tahun. Papa dengan anak laki-laki, mama dengan anak perempuan, selama 3 hari 2 malam, betul-betul one-on-one time, mereka melakukan dating, membicarakan banyak hal mengenai pubertas, membicarakan banyak hal mungkin mengenai kecenderungan zaman sekarang, bisa mengenai LGBTQ, atau bagaimana kita menjadi laki-laki yang bisa tumbuh kejantanannya dan leadership-nya misalnya. Itu perlu one-on-one time. Lalu love and affection. Kita bisa lihat bagaimana setiap anak yang tidak ada love dan affection-nya juga tidak ada gairah untuk hidup. Connection, ini yang harus kita coba lakukan. Kita harus tahu apa love language dari setiap anak. Mungkin ada yang butuh sentuhan fisik, rangkulan, atau ada yang butuh waktu kita sebagai orang tua atau carer, dan lain sebagainya. Ini cara kita untuk bisa melakukan connection dengan anak-anak. Lalu bagaimana mereka berasa sukses? Banyak hal kita ingin memasukkan anak-anak kita ke sekolah favorit misalnya. Tetapi ternyata di sekolah favorit itu anak-anak kita itu struggling. Dia tidak pernah merasakan sukses. Maka yang ada adalah stres yang berlebihan. Yang ada adalah anxiety yang berlebihan. Dan akhirnya membuat dia merasa bahwa saya tidak mampu. Saya bodoh. Saya tidak bisa diterima di mata ekspektasi gurunya, orang tuanya, dan sekolah itu. Dan anak-anak itu juga perlu merasakan atau bisa melakukan hal-hal yang dia cintai atau apa yang dia ingin lakukan. Keseimbangan dengan yang sebelah kanan ini kita perlu harus ketahui supaya menghindari bahwa cangkir anak-anak kita itu tetap penuh. Jangan berikan stres dan ketegangan yang berlebihan, tapi ini kembali tergantung kepribadian anaknya. Bagaimana kita bisa merasakan apakah anak-anak kita yang remaja itu ditolak oleh sesamanya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa anak itu loneliness atau isolated, dan hati-hati dengan kita berteriak, membentak-bentak, punishment bisa membuat anak-anak itu merasa gagal, lelah, dan kalau dia dipaksa melakukan hal yang tidak dia sukai atau dia tidak inginkan, ini sangat rentan untuk bisa menjadi berkembang menjadi orang yang
dalam tanda petik merasa tidak berharga pada dirinya. Ini hanya salah satu contoh saja ya, kalau kita mencoba memahami anak-anak kita, atau mencoba memahami mereka yang di bawah care kita. Perhatikan perilaku mereka. Ini hanya salah satu contoh saja. Apakah mereka berteriak-teriak? Kapan saat mereka memukul-mukul dirinya atau memukul-mukul kepalanya ke tembok? Kapan dia melempar banyak hal yang ada di meja misalnya? Mungkin karena secara emosi dia merasa overwhelmed atau sensory overload. Karena banyak di antara kita atau anak-anak kita itu punya sensitivitas yang berlebihan. Misalnya terhadap label dari merek di baju, dia sudah sangat tidak nyaman. Itu yang perlu diperhatikan. Ada pasti kebutuhan mereka yang kita tidak penuhi. Nah, apa yang anak itu ingin komunikasikan adalah I don't know how to handle this feeling. Maka kalau kita tahu penyebabnya ini, maka tentu approach kita akan berbeda. Maka respons yang diharapkan tentunya berikan break, istirahat. Kita bisa tata kembali aturan atau ekspektasi yang kita harapkan. Kita bisa berikan banyak visual atau calming tools. Ini banyak sekali sekarang tersedia untuk mereka yang seringkali tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini hanya salah satu contoh saja. Bagaimana kita harus mengobservasi perilaku anak, tapi kita mencoba memahami apa sebenarnya yang ingin anak itu komunikasikan. Nah, saya ingin menjawab dari pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita menerima kasih karunia Allah. Kita tahu bahwa Hagar, hamba daripada Abram dan Sarai, itu disodorkan supaya dia memiliki anak, atau supaya Abram dan Sarai itu bisa memiliki anak melalui katakanlah surrogate mother Hagar ini. Dan kelemahan Hagar adalah sebagai pendatang, sebagai budak, dia itu terlalu percaya diri dan dia menjadi sombong karena dia bisa hamil. Dan akibatnya dia mendapatkan perlakuan yang tidak layak oleh Sarai. Dia ngabur, bahkan ngabur sampai 2 kali. Tetapi dalam perjalanan keputusasaannya, maka Tuhan melalui malaikatnya menampakkan dirinya. Dan Tuhan melihat pergumulan Hagar. Dan Hagar bisa melihat pergumulan dari Tuhan. El Roy, Allah melihat semua pergumulan kita. Artinya the God who sees me. Allah yang memperhatikan kita adalah Allah yang penuh dengan, saya terjemahkan R ini sebagai redeem, yang menebus kita. Semua kelemahan dosa-dosa kita Tuhan tebus, redeem. Dan akhirnya semua itu memberikan optimisme, suatu pengharapan. Dan selanjutnya kita diharapkan bisa memberikan impact kepada sesama kita. Tuhan melihat kita. Tuhan melihat apa yang kita alami. Dan Tuhan menebus itu semua. Ada harapan optimistik, redeem, optimistik, dan selanjutnya kita harus berbuah, bisa memberikan impact pada sesama kita. Saudara-saudara, jangan semuanya kita yang mau mengontrol. Submit to God. Sebagai ilustrasi, air minum botol yang sama, merek yang sama, di supermarket harganya 6.000, di hotel mungkin harganya 15.000, di airport mungkin harganya 20.000. Tiap tempat memberikan nilai yang berbeda pada botol air minum dengan merek yang sama. Jadi saudara-saudaraku, when you feel worthless, change places, datang kepada Tuhan. Nah, ini bagaimana selanjutnya kita melihat bahwa konsep diri yang sehat itu duniawi, selalu melihatnya dari penampilan. How do I look? Bagaimana penampilan saya?
Karena dengan penampilan saya, misalnya saya cantik, saya belong to banyak grup. Misalnya dengan saya ganteng, maka saya belong to banyak grup. Lalu bagaimana keberhasilan saya? How am I doing? Bagaimana prestasi saya? Karena ini menimbulkan rasa berharga. Dan bagaimana status saya? How important am I? Seberapa pentingkah saya? Karena ini menimbulkan rasa kompetensi. Ini yang dunia ajarkan, bahwa dansa konsep diri adalah melalui appearance, performance, dan status. Nah, ini persamaan yang keliru. Kalau kita memiliki penampilan yang baik, banyak orang mengagumi diri saya, maka saya merasa menjadi manusia seutuhnya. Atau bagaimana saya menunjukkan prestasi saya, kemampuan saya, dengan keberhasilan saya, mencapai titik mungkin ranking tertinggi dan sebagainya, saya merasa sebagai manusia seutuhnya. Atau kalau saya memiliki status orang kaya, posisi yang baik, dan semua mengakui bahwa ya, statusmu adalah sebagai orang yang mampu dalam banyak hal, maka saya merasa menjadi manusia yang seutuhnya. Tapi pertanyaannya, apakah benar demikian? Mazmur 139 ayat 13-16 sungguh berbicara dengan sangat dahsyat. Betapa kita diciptakan dengan sangat dahsyat. Saya bacakan sepintas dari ayat 13-16 dengan cepat. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saya intisarikan bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan Allah dan Tuhan tidak pernah berbuat salah. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 juga Tuhan menyatakan betapa kita sangat berarti. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya intisarikan, kita sungguh berarti dan layak digantikan dengan darah berharga Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula dari Roma 8 ayat 14-17 mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya intisarikan, aku, Tuhan Allah, telah mengadopsi kamu dan menjadikan kamu sesama ahli waris bersama Yesus Kristus. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Maka persamaan yang benar adalah God plus you, me, menjadi the whole person. Hanya Allah yang dapat mengutuhkan, mengembalikan pribadi kita yang sudah hancur. Hanya Allah yang menjadikan kita kembali utuh. Dan kita menjadi saluran kasih-Nya bagi sesama kita, orang-orang yang kita layani, sobat-sobat kita, kerabat kekasih kita, dan pada waktu Tuhan Ia akan mekar dengan indah. Lalu selanjutnya adalah kita sesama.
apakah kita bisa mengekspresikan kasih kita. Ini salah satu contoh bagaimana Pope Francis merangkul penderita neurofibromatosis. Geli sekali melihat orang ini. Tetapi maukah kita merangkul anak-anak kita, sobat kita, sesama kita yang mengalami gangguan kesehatan mental? Apakah juga kita bisa melakukan seperti Pope, bisa mendudukkan anak itu, anak cacat, mukanya tidak beraturan, apalagi banyak hal di dalam dirinya. Tapi Pope mau mencium dan merangkul anak cacat. Saudara-saudara sekalian, kesimpulannya adalah you are known. Kita dikenal Tuhan. Tiap manusia rindu untuk dipeluk, dikasihi, walaupun kita penuh dengan kelemahan dan penyakit. Dunia melihat manusia dari sudut status atau berapa besar kontribusi ekonominya untuk masyarakat. Tapi jauh di lubuk hati yang terdalam, manusia selalu ingin dikasihi sebagaimana adanya, yaitu sebagai manusia yang berharga. Saudara-saudaraku, you are loved. Kita semua dicintai. Your life matters. Hidupmu penting di mata Tuhan. Mari kita menjadi saluran kasih bagi sesama kita. Mari kita bangkit. Kita tahu bahwa Tuhan kita menyayangi kita dan your life matters. Amin.